kaget juga ya, karena sudah lama tidak berkecimpung ya. Ternyata di balik setting ini ada aktornya, Mbak Wiwin yang minta saya. Ya Allah, ya izinkan rekan-rekan sekalian, Pak Ketua KJP, Pak Ketua PWI, Mas Slamet selaku pembina di KJP. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Taufikur Rahman selaku PLT Dinas Kominfo detik ini juga melaksanakan kegiatan kick off Sri Kandi. Apa kira-kira kick off Sri Kandi, teman-teman? Nanti bisa di cross check ke teman-teman Dinas Perpustakaan. Kick off Sri Kandi ini adalah aplikasi umum besutan dari Kementerian Pan-RB, juga Bappenas, termasuk ANRI dalam hal ini, dan juga termasuk Dinas Kominfo, yang tupoksi kita kalau di Sri Kandi ini pada infrastruktur jaringan. Itulah Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah aplikasi umum yang bisa diakselerasi oleh teman-teman media juga, tapi ini khusus untuk arsip surat menyurat. Karena kalau kita dari atas, dari pusat sudah mengurangi paperless, jadi semua sudah melalui digital. Saya pun jadi pemateri hari ini kaget juga, karena sembari Pak Anam tadi, Mas Anam juga sudah mengetahui saya banyak melakukan disposisi surat, yang itu juga topoksi saya selaku di kepala bidang ini tidak ada ubahnya juga mewakili kepala dinas. Beberapa persoalan infrastruktur dan jaringan ini saya yang menghandle untuk bisa akselerasi ke teman-teman bawahan. Mas Lutfi, terima kasih sudah bergabung. Mas Devi, Mas Rosi, ada referensi saya untuk bisa rendezvous lagi kenang-kenangan dengan teman-teman media. Saya selama seumur hidup ini hanya satu OPD yang saya punya. Saya mau pindah nggak boleh kemana-mana sama Pak Bupati waktu itu. Mas Dedi itu tahu, dari kecil itu teman tekar saya, Mas Ana, teman tekar saya itu. Saya sejak jadi PNS dari zaman penerangan sampai sekarang tetap di Kominfo yang sudah berbeda tupoksinya. Baik, yang kedua, izinkan saya juga, sebenarnya yang hadir di sini lebih pas adalah Pak Arif selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP. Beliau yang mewadahi, yang bisa merambungkan persoalan-persoalan apa-apa yang dikeluhkan oleh teman-teman media. Mudah-mudahan saya tidak salah untuk bisa memberikan kebijakan, tapi secara umum saja bagaimana jurnalis itu bisa menjadi sebuah epicentrum, bagaimana mengawal, bisa mengevaluasi, juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak menutup kemungkinan dari apa yang saya paparkan nanti, interupsi saja, tidak masalah. Tidak harus saya A sampai Z untuk bisa menyelesaikan semua slide ini. Sederhana saja, slide saya hanya sekitar 10 ya. 10 slide yang harus saya bacakan, itu pun dadaan. Tadi malam jam 11 saya baru dari Sumeneb mendapat disposisi dari Pak Yudi Saban. Saya sempat komplain, izin Bapak, ini semestinya Pak Arif yang mewadahi teman-teman IKP. Iya, Pak Arifnya juga ada kegiatan, Pak Yudi sama Pak, saya juga ada kegiatan juga. Enggak, saya lebih aktif ke Pak Yudi. Monggo Bapak, yang namanya staf tentu harus bisa siap apapun, asalkan sebuah pendelegasian itu yang menjadi tusi saya untuk bisa menyampaikan itu saya paham. Ternyata memang saya memang sudah lama di media ini. Saya juga pernah di beberapa televisi, kalau televisi enggak, hanya di JTV waktu itu. Mas Dedi masih belum, waktu itu belum ke media televisi. Saya mengawali profesi saya sebelum ke PNS, teman-teman biar tahu, saya pernah di Suara Surabaya, pernah 1,5 tahun, pernah di Kota FM, pernah. Saya pun juga pernah di Mitra Adi Suara SMP 3 Malang. Basic saya adalah radio. Saya bukan media, bukan. Saya lebih kepada radio memang. Terakhir di Madura ini pernah saya singgahi semua. Pernah juga berkolaborasi dengan saya, Nada FM, Madu FM di di Pamekasan ini sebelum Mas Hendra.
Itu saya waktu di Karimata di sini saya juga punya Mas Zen itu waktu era Abdul Aziz Nada FM pernah suara pamekasan waktu dari AM ke FM. Saya pernah 8 tahun malah saya di sana. Itu sekilas profil saya ya. Saya lebih kepada bagaimana untuk bisa mengedukasi teman-teman, terutama teman-teman yang menjadi persoalan di Pemkab sebenarnya satu. Kalau menurut saya dari sisi komunikasi, pimpinan kita itu masih belum menguasai bagaimana public speaking yang benar. Jadi kalau menurut saya government public relation itu penting. Bagaimana mengkomunikasikan sebuah kebijakan, bagaimana mengkomunikasikan sebuah aturan-aturan itu perlu komunikasi yang efektif ternyata. Dan saya tidak menyalahkan pimpinan kita, luar biasa, tetapi bagaimana etika dalam berkomunikasi publik itu juga penting diketahui oleh teman-teman pejabat. Saya kira begitu Mas Lutfi ya. Mohon izin Mas Lutfi. Oke, lanjut lagi Mas. Kita masuk. Itu profil saya. Saya setiap hari berdinas di Kominfo, bidang Aptika. Rumah saya depan Pondok Pesantren Darussalam. Jangan dikaitkan dengan salah satu paslon ya. Walaupun di sana juga basicnya. Oke. Ya. Saya kira pengantar ini kita sudah paham bahwasanya teman-teman media ini mempunyai peran penting. Bagaimana akselerasi informasi di masyarakat itu media yang sangat mempunyai peran. Karena dalam konteks pembangunan daerah, jurnalis tidak hanya bisa melaporkan sebuah pemberitaan, tapi juga dia menjadi motor penggerak dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ada kealpaan, silakan tentu dengan etika, tentu dengan sebuah klarifikasi itu penting dilakukan oleh pemerintah. Lanjut lagi ini sebagai pengantar saja, karena kalau kita berbicara harus epicentrum, maka kalau dikaitkan dengan jurnalis, banyak sekali jurnalis sebagai penyampai informasi. Bagaimana jurnalis itu bisa menjadi sparring partner dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, jurnalis itu ada di mana-mana. Karena apa? Saya teringat waktu itu saat saya di protokol, di Humas Protokol di Langgai 2, saya kebanjiran. Rumah saya kan daerah banjir, mohon maaf, daerah saya banjir di Sinhaji. Saya diminta salah satu radio, Mas Yudis, saya memposisikan Mas Yudis bukan seperti pejabat, tapi sebagai warga yang bisa melaporkan kejadian banjir. Dilalah saya harus wajib. Karena apa? Saya selaku warga dan saya membantu dari sisi pemberitaan. Kira-kira salah nggak dengan seperti itu? Nah, itu yang harus yang harus dipahami. Jadi, jurnalis kalau menurut saya penyampai informasi, penyampai risalah, kebijakan ataupun dari sisi kemajuan hal-hal yang masih belum dilakukan, kealpaan itu penting untuk bisa dilakukan. Lanjut lagi, jurnalis sebagai penyampai informasi, jurnalis itu juga sebagai penggerak sosial. Liputan jurnalis saya kira dapat memberikan insight atau knowledge buat kita semua, karena dengan sebuah tulisan ataupun infografis ataupun flyer ataupun video reel itu macamnya dan segala macam itu, saya kira bisa memberikan sebuah informasi penting. Walaupun informasi itu masih sumir, belum kita tahu dari sumbernya. Bahkan sampai detik ini, jurnalis sebagai penggerak perubahan sosial itu, saya diminta sering untuk klarifikasi oleh Suara Surabaya. Teman-teman saya masih tetap di sana. Pak Yudis boleh posisi di mana sekarang? Saya kebetulan di Pamekasan, Mbak ini. Boleh dong terkait dengan pelebaran jalan di Masjid Agung? Oke, siap Mbak ini. Saya kasih waktu setengah menit, Mas Yudis tunggu aja. Saya langsung memberitakan. Oke, lanjut lagi Mas. Selain sebagai penggerak perubahan, jurnalis juga bisa dikatakan sebuah agen kontrol sosial terhadap pembangunan yang ada di pemerintah daerah, yang ada di sebuah kabupaten atau kota, bahkan pemerintah pusat serta juga provinsi. Nah, kontrol sosial oleh media oleh jurnalis ini penting untuk melaksanakan program pemerintah itu, bisa mengungkap hal-hal yang tidak sesuai, asalkan tentu ada etika-etika yang harus juga bisa dikedepankan oleh teman-teman jurnalis. Saya kira saya tidak menggurui
dari teman-teman jurnalis semua. Saya banyak mengucapkan terima kasih bagaimana akselerasi yang telah dilakukan oleh teman-teman media itu sangat mewadahi warna dari demokrasi kita yang di Pamekasan. Jangan lupa bahwasanya penyampaian informasi itu juga penting bernilai ibadah. Saya setiap hari pun juga tidak terlepas dari tulisan-tulisan saya. Saya suka nulis, terutama di Facebook, Twitter, ataupun juga tweet, atau juga video-video pendek itu saya suka. Karena memang sebenarnya saya mengurangi karena tupoksi saya sudah beda, Mas Ano. Tetapi ketika diminta oleh pimpinan tanpa harus banyak alasan, tentu juga saya masih memberikan pemahaman apa yang harus diinformasikan melalui video reel, catatan-catatan kecil saya itu tanpa melibatkan bidang yang mewadahi di Kominfo, dalam hal ini bidang informasi dan komunikasi publik. Selain juga kontrol sosial, lanjut lagi Mas, bahwasannya jurnalis itu sebagai media sarana edukasi. Saya terenyuh dan sangat senang AJP mempunyai mempunyai program, kalau nggak salah apa ya, karena saya juga terlibat jadi pemateri waktu itu. AJP punya program ke sekolah, FWP juga, saya lupa dari beberapa organisasi itu, tapi yang pasti itu menjadi sarana edukasi. Nah, tentu bagaimana PWI dalam hal ini mewadahi itu, kolaborasi, elaborasi, kalaupun ada video kami minta semua itu bisa ditayangkan di Videotron. Jadi saya banyak mendapat kecaman bagaimana Videotron itu hanya terisi, ya begitulah. Karena memang satu sisi kita dari sisi teknis kita sampaikan, dari sisi kebijakan OPD kita masih belum paham, edukasi-edukasi itu juga penting. Makanya saya ke sekolah-sekolah, saya basicnya memang ngajar, kemana-mana ngajar. Terakhir kemarin saya menggugah teman-teman KPI YIN Madura. Ini sharing session ke kami. Salah satunya tupoksi saya itu kan lebih kepada government public relation, termasuk DKV, desain komunikasi visual. Saya beritakan ke ruangan comment center Kominfo, ayo kita belajar. Ayo teman-teman yang mewadahi ini, kita punya sarana, tetapi tolong ketika mewadahi seperti ini kami minta progresnya. Kita bisa tayangkan itu di Videotron. Nah, 40-60 tetap masih berbayar di Videotron di area Ancol itu. 60 itu berbayar, 40-nya bisa komunitas, bisa juga sosial, bisa juga lembaga-lembaga pendidikan, itu gunakan di Videotron area Ancol yang 4x3. Beda lagi kalau di Videotron yang di daerah Jogotoli Perempatan itu memang 100% sudah berbayar, walaupun tidak ada iklan sama sekali. Adalah satu mitra setia itu, tetapi lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan normatif yang mungkin hanya upacara, kegiatan rapat-rapat ataupun sosialisasi yang kami harus publikasikan baik dari kementerian ataupun juga dari pemerintah provinsi, bahkan juga dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Izinkan teman-teman, saya ingin menggugah teman-teman media bagaimana sarana edukasi ini betul-betul dilaksanakan. AJP, FWP yang 6 organisasi termasuk AJP ini silakan berkoordinasi dengan Kominfo. Dan bagaimana sarana edukasi yang kita punya, media luar ruang yang kita punya, itu gunakan. Media elektronik kita punya radio, media luar ruang 4x6 video baliho yang tersebar di 13 kecamatan, gunakan sebaik mungkin. Tentu juga melalui dari bidang yang menaungi. Selain menjadi sarana edukasi, kita juga harus melihat bagaimana kontribusi dari teman-teman media itu, baik melalui aspek-aspek di pembangunan lingkungan, infrastruktur, termasuk juga bagaimana pembangunan kesehatan masyarakat. Penting juga melalui catatan-catatan itu. Oke, lanjut lagi, terakhir mungkin jurnalis sebagai mediator konflik dalam berbagai proyek pembangunan. Sering muncul konflik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Jurnalis dapat bertindak sebagai mediator yang netral. Oke, silakan teman-teman juga bisa gunakan ini. Lanjut lagi,
slide yang terakhir. Ya, jadi saya ingin menyimpulkan secara umum saja, sebagai epicentrum pembangunan dari suatu kabupaten ataupun juga daerah, jurnalis memegang keyword untuk bisa menciptakan bagaimana pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan serta akuntabel. Dengan informasi yang disajikan secara faktual, objektif, jurnalis mendukung adanya tercipta masyarakat yang lebih partisipatif, pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan nyata dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang sudah saya sajikan. Semata-mata kesempurnaan itu milik Allah SWT, dan saya sebagai wakil dari Kepala Dinas Kominfo yang mewakili beliau, sekali lagi kami sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Takdim saya secara pribadi selaku ASN di Pemkab Pamekasan terhadap akselerasi dan tupoksi dari teman-teman media. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Yudis yang telah menyampaikan beberapa keterangan dan beberapa informasi seputar jurnalis sebagai epicentrum. Baik, Mas Taufik sudah datang ini. Ini semakin melengkapi ya, semakin melengkapi diskusi kita pagi ini. Mungkin begini, ini karena Mas Yudi sudah selesai, tadi ada beberapa hal mungkin yang perlu disinggung begitu. Karena seperti kita ketahui, untuk akhir-akhir ini mungkin ya, tidak hanya mungkin di Pamekasan, karena Pamekasan ini masih menunggu bupati yang baru. Soal yang tadi adalah edukasi, anti kritik. Dalam artian ini beberapa media